Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ning Merdu. Saya Nuning Merduati dari SMP 31 Konawe Selatan. Saya adalah CGP Angkatan 7 yang akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.1.A.8, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari materi pada modul 1.1, saya memahami bahwa mendidik anak memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan juga harus berpihak kepada anak atau student center. Dalam mendidik anak, kita juga harus bertindak sebagai pamong yang menerapkan sistem among, yaitu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing Harso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam mendidik anak, kita juga tidak boleh menuntut anak, tetapi pendidikan kita hendaknya menuntun anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, yang mampu berdiri, dan mampu berkehendak sesuai keinginannya sendiri. Dalam modul 1.1.A.8, kami akan merefleksikan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kahadi? Refleksi pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih cenderung saya dominasi, artinya belum sepenuhnya student center. Yang kedua, siswa masih kami tuntut untuk menguasai materi secara keseluruhan, dan kami juga masih menentukan nilai KKM yang harus mereka capai. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran cenderung kami rancang sesuai dengan inisiatif guru. Metode gaya belajar pun kami masih selalu mengarahkannya. Yang terakhir, saya merasa kurang memahami karakter siswa satu persatu, sehingga seluruh siswa saya beri pelayanan pembelajaran yang sama, padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa pembelajaran harus sepenuhnya berpusat pada murid, sehingga muridlah yang aktif belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, siswa tidak dituntut menguasai seluruh materi. Kita hanya perlu memilih materi esensial yang relevan dengan kehidupan siswa. Berikutnya, saya juga menyadari bahwa KKM dan nilai bukanlah acuan utama yang kita jadikan sebagai penentu keberhasilan kesuksesan seorang anak. Mereka adalah pribadi yang hendaknya memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Mereka harus dikembangkan dan juga mereka harus bertumbuh menjadi pribadi yang sedemikian, sehingga mereka menjadi pribadi yang kelak berguna baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Mereka yang bahagia, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, saya menyadari bahwa hendaknya siswa diperbolehkan menentukan metode belajarnya sendiri secara merdeka, namun tetap bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka akan merasa senang dalam belajar. Yang terakhir, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki karakteristik sendiri. Mereka berhak mendapat pelayanan belajar sesuai kebutuhan mereka. Mereka yang suka belajar sambil bermain, mereka yang suka belajar sambil mendengarkan musik, semua harus kita akomodir. Tugas kita adalah untuk mengarahkan murid agar mereka tumbuh sesuai bakat dan kodratnya, agar kelak mereka bisa tumbuh menjadi manusia yang merdeka, yang selamat dan bahagia. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya akan lakukan, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga bisa menjadikan siswa lebih aktif dan memungkinkan siswa mengalami lebih banyak pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya,
Saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan gaya belajar dan metode belajar sendiri secara bebas, namun bertanggung jawab. Sehingga murid lebih merasa senang dan nyaman dalam belajar sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi, kita sebagai guru, kita juga harus tetap memantau dan mengarahkan agar mereka tetap belajar dan bertanggung jawab atas apa yang mereka. Selanjutnya, saya akan lebih mengembangkan pendidikan karakter di sekolah melalui penerapan budaya positif. Misalkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun, dan sedekah. Melalui giat bersih, giat rohani, giat sosial, dan lain-lainnya. Hal itu dengan tujuan yaitu menguatkan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni profil pelajar masa depan yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.